Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan AKT 3D dan 3B ya. Untuk hari ini digabung karena kemarin 2 hari saya tidak bisa mengisi kuliah. Jadi kita ganti untuk kelas AKT 3B kita gabung dengan AKT 3D ya. Oke, ini udah 50 orang, John, harusnya sudah lebih dari setengah. Jadi kita bisa lanjut untuk materi kita hari ini ya. Silakan untuk yang bisa on cam dan tidak ada halangan apapun untuk on cam ya. Oke, kita akan lanjutkan materi hari ini terkait dengan siklus buku besar dan pelaporan ya. Oke, sudah kelihatan ya untuk slide-nya. Baik, kita akan lanjut di siklus selanjutnya, yaitu siklus buku besar dan pelaporan ya. Buku besar dan pelaporan itu ya seperti rekan-rekan semuanya sudah tahu ya, buku besar dan pelaporan itu merupakan tahapan di dalam akuntansi yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan itu masuk ke tahap pengikhtisaran, khususnya itu di buku besar ya. Kemudian dari buku besar itu nantinya akan masuk ke dalam neraca saldo yang untuk kemudian di-adjust gitu ya. Untuk beberapa akun yang memang nantinya perlu di-adjust. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan laporan keuangan ya. Nah, itu adalah siklus buku besar dan pelaporan. Oke, kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan siklus dari buku besar dan pelaporan ini gitu ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan kegiatan pemrosesan informasi yang dilaksanakan dalam siklus buku besar dan pelaporan. Jadi harapannya ketika rekan-rekan semuanya sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan siklus buku besar dan pelaporan, rekan-rekan semuanya di sini bisa menjelaskan gitu ya proses yang terjadi pengelolaan informasi gitu ya terhadap pengelolaan informasi yang terjadi di dalam siklus buku besar dan pelaporan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, harapannya nanti rekan-rekan bisa menguraikan metode-metode gitu ya untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas terkait dengan pemrosesan dari buku besar gitu ya. Baik yang sudah berjalan, yang rekan-rekan semuanya sudah pernah jumpai mungkin dari kasus yang rekan-rekan semuanya pernah tangani gitu ya pada saat kemarin analisa bisnis proses dan analisa pengendalian internal. Nah, harapannya ketika rekan-rekan tahu flow gitu ya atau proses dari siklus buku besar dan pelaporan, rekan-rekan bisa menyimpulkan atau bisa mengoreksi gitu dari flow yang sudah rekan-rekan temukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis ancaman dan resiko dalam siklus buku besar dan pelaporan serta mengevaluasi akurasi berbagai prosedur pengendalian yang terkait. Nah, ini sudah sering kita dengar ya ketika kita bahas siklus-siklus sebelumnya. Jadi kita akan bahas terkait dengan ancaman ataupun potensi resiko yang terjadi ketika siklus buku besar ataupun pelaporan itu berjalan. Nah, kemudian kan dari resiko tersebut muncul yang namanya pengendalian internal gitu ya. Nah, dari pengendalian internal itu kira-kira apakah sudah memadai gitu untuk akhirnya diterapkan dan bisa memitigasi dari siklus buku besar itu sendiri ataupun sebetulnya masih bisa diperbaiki dan ada celah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menerapkan jenis-jenis pengawasan umum gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengendalian juga gitu ya. Yang nantinya itu cocok diterapkan di siklus tersebut ataupun enggak. Nah, kemudian yang kelima yaitu rekan-rekan harapannya bisa memberikan contoh dari penerapan konsep pengawasan aplikasi, baik pengawasan dari sisi input prosesnya maupun dari hasilnya atau outputnya gitu ya, untuk setiap subsistem yang terkait dalam siklus buku besar dan pelaporan. Nah, jadi ini adalah parameter ketika rekan-rekan sudah mempelajari siklus buku besar dan pelaporan gitu ya, harapannya bisa menguraikan ataupun menyimpulkan, mengidentifikasi dan juga memberikan contoh-contoh dari yang ada di dalam siklus buku besar maupun pelaporan gitu ya. Oke, kita masuk ke poin dari siklusnya. Nah, apa sih siklus buku besar gitu ya? Seperti namanya ya, siklus itu adalah ya dari awal sampai akhir terus balik lagi ke awal gitu ya. Dan dia itu terdiri dari berbagai proses gitu atau berbagai step di dalamnya yang nantinya akan berujung ke suatu proses dan akhirnya balik lagi ke awal prosesnya gitu ya.
Nah, kemudian siklus buku besar terdiri dari kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran. Ya, pemutakhiran itu kan proses update ya, atau proses pembaharuan, yaitu rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar dari hasil operasi perusahaan. Jadi pada intinya siklus buku besar itu adalah mengolah data gitu ya, terkait dengan adanya perubahan-perubahan gitu. Yang namanya transaksi sehari-hari itu kan pasti efek ya. Efek terhadap apa? Yaitu efek terhadap akun-akun yang ada dalam buku besar. Entah itu kas, aset lainnya, itu persediaan gitu ya, aset tetap, kemudian modal, dan sebagainya gitu ya. Baik kita bicara transaksi yang sifatnya non rutin ataupun transaksi yang rutin. Dan semua transaksi yang terjadi di dalam satu company itu kan pasti berefek ke dalam si buku besarnya gitu kan ya. Nah, makanya kenapa kita perlu yang namanya melakukan pengolahan data. Data itu dalam arti data transaksinya yang akhirnya kita konversikan gitu ya dari yang tadinya cuma bentuk transaksi bukti transaksi aja gitu ya. Nah, kita konversikan dia ke dalam sebuah jurnal gitu ya. Sehingga akhirnya dari jurnal tersebut yang terdiri dari masing-masing akun tadi, itu kan akun-akunnya bisa berubah gitu ya nominalnya dari yang semula mungkin cuma 200.000 karena adanya transaksi yang berefek ke sana, itu bisa jadi berubah gitu ya. Entah nantinya berubah berkurang ataupun berubah bertambah sesuai dengan transaksinya masing-masing. Nah, untuk kemudian dari buku besar yang sudah diupdate, itu kan nantinya akan di-summarize lagi gitu ya. Nah, buku besar itu kan sebetulnya bukan menjadi poin atau menjadi ujung dari transaksi yang sudah terjadi atau transaksi yang nantinya kita input. Nah, dari si buku besar yang tadinya sifatnya satu-satu, kemudian kita harus cek masing-masing saldonya berapa. Nantinya kan di akhir itu bentuknya nggak akan seperti itu. Nah, bayangin aja kalau misalnya entitas gitu ya, sebuah manajemen topnya itu minta laporan bulanan misalnya. Nah, tapi akhirnya yang dikasih sama bawahannya ini adalah bentuknya ikhtisar buku besar gitu loh. Arti summarize-nya tuh per buku besar. Nah, itu kan analisanya kan pasti susah ya. Apalagi yang namanya buku besar itu kan pasti biasanya dia kan terdiri dari aktivitas yang sifatnya historis ya, mulai dari awal tahun, kemudian dari pertengahan tahun sampai selanjutnya. Dan dia sifatnya kronologikal gitu ya. Dan nggak mungkin manajemen itu akhirnya diberikan informasi yang serunut itu. Gitu ya. Biasanya kan kalau top manajemen itu maunya ya summarize gitu ya. Summarize dalam arti ya udah semuanya gitu. Kas totalnya berapa, kemudian piutang totalnya berapa, persediaan berapa dan sebagainya. Nah, jadi itulah fungsinya gitu akhirnya si buku besar ini kita ikhtisarkan kembali menjadi sebuah laporan keuangan yang nantinya akan menjadi media untuk akhirnya perusahaan tersebut atau manajemen tersebut menyimpulkan kondisi keuangan kita tuh seperti apa. Seperti itu ya. Karena dia sifatnya adalah hasil operasi perusahaan khususnya kalau kita bicara PNL ya, profit and loss statement. Nah, itu inti dari siklus buku besar. Nah, kalau kita lihat data flow diagram dari siklus buku besar dan pelaporan gitu ya. Jadi sebetulnya siklus buku besar dan pelaporan ini terdiri dari beberapa siklus. Nah, kalau kemarin teman-teman mungkin kita flashback sedikit ya. Ketika kita bahas siklus produksi itu kan saya sempat mention bahwasanya yang namanya siklus produksi itu melibatkan semua siklus yang sudah kita pelajari. Nah, begitupun juga dengan siklus buku besar. Nah, dia menjadi ujung gitu ya sebetulnya. Jadi ujung dari berbagai siklus yang terjadi ataupun siklus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ujungnya itu kan pasti ke buku besar. Nah, buku besar itu kan tadi terdiri dari yang namanya akun-akun, ya, chart of account tadi. Nah, itu kan menjadi tampungan ya, tampungan dari angka-angka yang kita input ke dalam sebuah sistemnya atau yang kita tulis gitu ke dalam sebuah pembukuannya. Nah, ujungnya itu kan pasti akan ke sini. Nah, jadi kalau digambarkan dengan data flow diagram, kita bisa lihat bahwa siklus buku besar dan laporan ini dia menjadi center dari semuanya. Dan untuk kemudian mayoritasnya gitu ya, dia akan menerima input dari si berbagai siklus yang terjadi. Dari sistem akuntansi biaya, nah kita bisa menginput harga pokok produksi, kemudian biaya gaji dan upah gitu ya dari sistem manajemen SDM dan penggajian.
Itu kita akan melibatkan yang namanya beban gaji gitu ya, pajak penghasilan, kemudian utang gaji kalau memang ternyata diutangkan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian direktur anggaran gitu ya. Nah, di sini kita akan menginput atau menyuntik angka anggaran di awal tahun. Yang nantinya dari buku besar ini kita simpulkan dari semua aktivitas yang terjadi. Nah, kemudian kan muncul yang namanya laporan kinerja ya. Masih ada yang ingat laporan kinerja ataupun laporan pertanggungjawaban? Apa tuh laporan kinerja? Ada yang masih ingat? Kita belajar di bab 2 ya kalau nggak salah, apa bab 3 itu. Pada saat kita bicara terkait dengan flow komunikasi, ya top down, bottom up. Nah, kita bicara di sana yang namanya sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di dalamnya itu kan ada laporan kinerja. Masih ingat laporan kinerja, ada yang bisa jelaskan? Ailsa, masih ingat Ailsa? Laporan kinerja apa? Maaf, saya akan sering minum ya, karena agak nggak enak tenggorokannya. Ya, silakan Ailsa. Laporan kinerja apa? Masih ingat yang kita pelajari di bab 2 atau bab 3? Bab 2 sih kalau nggak salah ya. Atau Rismauli Tambunan mungkin bisa dijelaskan laporan kinerja. Kalau seingat saya, kinerja itu menjelaskan secara ringkas tentang capaian kerja yang berdasarkan seingat saya, Bu. Ya, boleh diulang, tadi suaranya hilang di saya. Gimana Rismauli? Kalau seingat saya, Bu, laporan kinerja itu tentang capaian kinerja yang udah disusun sebelumnya. Ya, apa isinya? Oke. Yang lain ada yang bisa bantu? Tiara, silahkan. Laporan kinerja itu karena rekapan atau ringkasan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang udah ditetapkan sebelumnya, itu apa aja yang udah dicapai, Bu. Nah, itu di dalam laporan kinerja itu, Bu. Isinya? Isinya mungkin tentang capaian-capaian yang udah berjalan selama satu periode itu, Bu, yang terwujud, dan dari rencana awal itu apa aja yang udah berjalan, mungkin itu, Bu. Oke, baik. Mendekati ya. Ada yang bisa ngelengkapin mungkin? Atau bisa jawabannya lebih singkat lagi? Ya, Anissa silakan. Seingat saya laporan kinerja itu isinya tentang anggaran sama realisasi yang udah terjadi, Bu. Ya, oke. Betul ya. Jadi laporan kinerja itu isinya adalah perbandingan sebetulnya. Perbandingan yang nantinya dibutuhkan oleh manajemen. Yang isinya itu adalah perbandingan antara anggarannya berapa, lalu realisasinya berapa. Nah, di sana kan biasanya ada gap ya. Kalau misalnya memang ternyata dari anggaran yang sudah ditetapkan itu sama gitu dengan realisasinya, nah itu kan artinya pas gitu ya. Cuma
rata-rata sih nggak pernah pas ya. Mungkin bisa jadi kelebihan ataupun kekurangan gitu dari anggaran yang sudah dibuat dengan si realisasinya. Nah, jadi laporan kinerja itu untuk melihat itu gitu ya. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh bagian anggaran ya, yang nanti akan diinput oleh bagian anggaran, yang nantinya dari siklus buku besar ini si anggaran tersebut kan diolah ya, diolah dalam arti dibandingkan yang mana si anggaran itu akan menjadi kunci gitu ya, kunci untuk akhirnya digunakan oleh masing-masing si siklus ini. Nah, kemudian nanti di akhir periode kan di-summarize ya biasanya, di-summarize realisasinya berapa gitu dari masing-masing yang sudah dianggarkan. Nah, itulah yang nantinya dikeluarkan gitu oleh si siklus buku besar dan laporan gitu. Di sistem ini mengeluarkan laporan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya berapa. Kemudian nanti kita bisa melihat variansnya berapa persen, apakah ternyata anggarannya itu terlalu berlebih ataupun malah justru kurang gitu. Nah, itu yang nantinya akan disimpulkan ataupun diambil keputusan gitu oleh manajemen kira-kira untuk biaya ataupun pendapatan gitu ya yang sifatnya itu kelebihan itu seperti apa treatmentnya, lalu kalau misalnya yang kekurangan itu seperti apa treatmentnya. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh laporan ini adalah si laporan terkait dengan anggaran ataupun penggunaan anggaran tadi. Nah, kemudian dari siklus pengeluaran gitu ya, itu ada transaksi pembelian dan pengeluaran kasnya. Nah, itu pun kan akan diinput ke dalam si buku besar ya. Karena yang namanya pembelian pasti akan melibatkan akun persediaan kalau memang kita bicara perpetual, lalu kita akan melibatkan akun PPN income gitu ya, kalau memang ada PPN. Lalu pengeluaran kas kita akan melibatkan akun kas dan akun-akun yang lainnya. Nah, akun itu kan ada di dalam buku besar. Nah, kemudian siklus pendapatan pun demikian gitu ya. Dia pun akan menginput transaksi yang namanya penjualan. Dia pun akan berhubungan dengan akun penjualan, PPN out dan sebagainya, AR gitu ya kalau penjualan. Lalu penerimaan kasnya dia akan melibatkan yang namanya si akun kasnya itu sendiri. Nah, itu juga berujung pada si akun yang ada dalam buku besarnya. Sehingga nantinya si buku besar akan berubah gitu ya saldonya. Nah, begitupun juga dengan si aktivitas-aktivitas yang terjadi di luar dari siklus itu sendiri. Nah, di sini kita bicara jurnal penyesuaian. Nah, kalau memang ternyata ada koreksi yang dibutuhkan gitu ya, ada akun yang memang perlu kita hitung apakah memang dia perlu kita akui secara akrual atau seperti apa. Nah, itu pun kan berujungnya di perubahan dari akun yang ada di dalam buku besar. Nah, kemudian dari di sini ya Kabak bagian keuangan juga dia akan melakukan penjurnalan dari aktivitas pendanaan ataupun investasi yang terjadi. Misalnya kita pembelian saham, penerbitan obligasi gitu ya. Itu kan aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, itu pun juga kan berujungnya ke akun di dalam buku besar. Nah, dari siklus yang terjadi ini gitu ya, mulai dari siklus pendapatan sampai dengan aktivitas di luar dari siklus rutin. Jadi kita bicaranya kalau bisa kita pecah ya. Jadi siklus-siklus ini tuh aktivitas yang sifatnya rutin. Ketika kita bicara di bawah yang dilakukan oleh Kabak Keuangan sama Direktur Keuangan ini adalah aktivitas ataupun transaksi yang sifatnya itu non rutin. Karena kan sifatnya jarang ya. Kalau kita bicara investasi kan bisa jadi dalam 1 tahun itu mungkin nggak ada penerbitan saham gitu ya, atau nggak ada penerbitan obligasi. Tapi kalau kita bicara pembelian itu kan sudah menjadi operasional perusahaan dan itu mungkin terjadi setiap hari. Begitupun pendapatan, kemudian kalau kita bicara manufaktur ya siklus produksinya, kemudian dari penggajian sampai dengan anggaran itu kan sifatnya rutin ya, rutin, reguler gitu. Nah, kalau yang di bagian bawah langsung gitu ya, nah itu adalah transaksi yang sifatnya itu non rutin gitu ya. Nah, kemudian dari aktivitas itu di summarize, diolah gitu ya di dalam si siklus buku besar dan pelaporan ini yang nantinya akan memunculkan laporan tadi ya. Laporan yang dibutuhkan oleh para manajer, kemudian kabak-kabak gitu ya. Kemudian pengguna eksternal jika memang dibutuhkan, baik itu mungkin vendor ataupun kreditor ya, atau investor, nah, lalu direktur keuangan. Nah, ini kan baru sebagian kecil user ya sebetulnya. Bisa jadi kalau di dalam satu company itu
lebih banyak lagi gitu pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan laporan yang berasal dari si siklus buku besar dan laporan tersebut. Belum lagi laporan penggunaan persediaan itu kan bisa jadi dibutuhkan oleh bagian logistik gitu ya. Lalu terkait dengan aset tetap mutasinya, kemudian terkait depresiasinya itu kan pasti dibutuhkan oleh bagian aset dan sebagainya. Nah, jadi ini hanya contoh sebagian kecil output dari yang dihasilkan siklus buku besar ataupun laporan ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini gitu ya ketika kita bicara siklus buku besar dan laporan. Nah, kemudian dari data flow diagram yang tadi sudah kita lihat gitu, bisa disimpulkan bahwasanya siklus ini berinteraksi dengan siklus yang lain. Jadi dan berbagai pihak juga gitu ya. Baik kita bicara eksternal maupun internal perusahaan. Kemudian siklus ini menerima berbagai informasi dan sumber diantaranya yang pertama itu terkait informasi transaksi reguler. Ketika kita bicara siklus pendapatan, siklus pengeluaran, produksi, akuntansi biaya, dan manajemen SDM. Lalu si siklus buku besar dan pelaporan pun menerima informasi tentang kegiatan investasi dan pendanaan. Nah, ini kan sifatnya non rutin ya tadi ya. Yang dilakukannya itu ya nggak nentu. Itu biasanya dengan perencanaan tertentu setiap tahun kita mau invest kemana, kita mau menerbitkan berapa kupon obligasi dan lain sebagainya. Kemudian angka-angka anggaran dihasilkan oleh bagian anggaran tahunan. Itu kan biasanya diinput setiap tahun ya. Dan bahkan kalau memungkinkan adanya perubahan gitu di setiap tengah tahun gitu ya. Untuk kita sesuaikan dan untuk kita pantau terkait dengan perkembangan dari perusahaan selama 6 bulan depan. Nah, kemudian penyesuaian yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Nah, ini juga termasuk informasi yang kita perlu input ke dalam siklus buku besar dan laporan. Nah, sistem pelaporan juga dirancang untuk memperoleh informasi dengan fasilitas inquiry. Apa itu inquiry? Itu ya sifatnya up to date, real time atau semi real time gitu ya. Sehingga ketika bagian tertentu itu membutuhkan laporan tertentu yang dihasilkan oleh si siklus pelaporan tersebut, ya itu nggak perlu menunggu waktu lama gitu ya. Jadi kita ibarat tinggal narik aja datanya gitu apa yang dibutuhkan sehingga dia bisa dapat tuh summarize dari informasi yang dibutuhkan. Jadi nggak harus nunggu closing dulu gitu ya. Nggak harus nunggu perhitungan fisik terlebih dahulu gitu ya. Dan mungkin itu memang perlu dilakukan tapi dalam kondisi yang sifatnya krusial atau darurat, harapannya dengan sistem pelaporan yang sudah dirancang ataupun sudah dibuat, itu bisa menghasilkan informasi yang sifatnya itu cepat. Sebagai contoh di sini seorang kepala departemen menginginkan laporan interim ya. Interim itu kan tengah tahun. Yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi. Jadi dia butuh laporan kinerja interim. Ya. Kemudian laporan sejenis ini perlu tersedia saat dibutuhkan. Ya, dibuat secara periodik sehingga saat terjadi penyimpangan dapat diidentifikasi seawal mungkin dan dilakukan tindak koreksi seperlunya. Karena kan biasanya manajemen itu dadakan ya kalau minta laporan. Saya butuh ini dong, entah mungkin ada kebutuhan meeting dengan siapa gitu ya, atau mungkin memang sudah waktunya akhirnya dia mengevaluasi tengah tahun gitu dan sebagainya. Laporan itu kan harus tersedia. Nah, idealnya gitu ya ketika kita menerapkan sebuah sistem pelaporan yang sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya, harusnya laporan yang dibutuhkan tersebut tuh sudah tercapture dari awal gitu. Butuh laporan apa aja gitu selama sebulan sekali gitu ataupun 6 bulan sekali ataupun setahun sekali yang akhirnya itu nantinya ibaratnya dibuat gitu ya di dalam sistemnya sehingga si sistemnya tersebut bisa menghasilkan laporan-laporan yang memang dibutuhkan oleh si manajemen. Nah, lalu once ternyata sudah di capture gitu di awal laporan A, B, C, D, E kemudian sudah tersedia di dalam si sistemnya. Kemudian satu waktu itu ternyata ada laporan yang sifatnya dibutuhkan tapi tidak capture di awal terus gimana? Nah, idealnya harusnya bisa dibuat gitu ya. Dibuat dalam arti ya dikembangkan gitu. Sehingga laporan yang tadinya nggak ada
itu bisa diciptakan gitu, ataupun diolah oleh si sistemnya tersebut. Nah, selama memang data-data yang memang dibutuhkan itu ya sudah terinput gitu ya ke dalam sistemnya. Kita balik lagi ke prasyarat sebuah sistem informasi gitu ya. Karena sebuah sistem itu nggak akan bisa menghasilkan informasi kalau memang nggak ada datanya kan gitu ya. Karena sistem itu dia itu menghasilkan informasi sedemikian rupa karena memang ada input yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada input sama sekali yang kita lakukan ya mau menghasilkan apa gitu kan ya si sistem informasinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi si sistem pelaporan itu dibuat sebetulnya untuk kayak gitu ya. Untuk akhirnya nantinya memudahkan manajemen untuk bisa mendapatkan laporan dalam waktu yang singkat ataupun lebih cepat dibandingkan ketika kita belum menggunakan sistem pelaporan yang mumpuni. Nah, lalu kita masuk ke aktivitas di dalam siklus buku besar dan pelaporan. Ya. Ada aktivitas apa aja gitu di dalamnya. Nah, di sini ada diagram arus data lagi yang menggambarkan aktivitas di dalam siklus buku besar dan pelaporan. Nah, jadi sebetulnya ada 4 inti aktivitas di dalam siklus buku besar dan pelaporan ya. Yang pertama itu update atau memperbaharui buku besar. Jadi dari aktivitas yang dilakukan di dalam siklus buku besar itu salah satunya adalah parameternya ya, atau aktivitas yang terjadi atau ibaratnya kita bisa melihat siklus buku besar itu udah berjalan tuh ketika apa? Ya ketika si buku besar itu update. Nah, buku besar itu kan tadi ya isinya itu akun-akun dan dia menampung transaksi yang sifatnya rutin dan non-rutin. Nah, otomatis akun-akun di dalam buku besar yang menampung aktivitas rutin itu kan pasti bergerak setiap saat ya. Apalagi kita bicara transaksi yang rutin tadi gitu. Dalam sehari aja mungkin bisa jadi ratusan transaksi yang akhirnya berpengaruh terhadap akun tersebut. Nah, ketika si buku besar itu terupdate saldonya, nah itulah yang menjadi tolak ukur bahwasanya siklus buku besar itu sudah berjalan. Nah, di sini dari update buku besar itu nantinya akan menghasilkan data buku besar, kemudian akan tercipta yang namanya jurnal voucher, ya. Ada jurnal di sana, kemudian bagian mana gitu yang nantinya akan melakukan update yaitu biasanya bagian akuntansi, subsistem akuntansi kan banyak ya, nggak cuma akuntansinya aja itu, AP pun dia masuk akuntansi, akun receivable dia masuknya akuntansi, aset itu dia masuknya akuntansi biasanya. Biasanya kan dia punya sistem tersendiri gitu karena memang sebesar itu lingkupnya sehingga tidak mungkin dilakukan oleh satu orang kalau kita bicaranya skala besar ya. Kemudian bagian keuangan, nah ini terkait dengan mutasi kas. Kas masuk, kas keluar, nah itu pun juga akan mengupdate buku besar. Kemudian aktivitas yang kedua, aktivitas yang kedua itu adalah posting journal adjustment. Adjustment ini kan bukan sesuatu hal yang asing sebetulnya ya. Bahkan bisa jadi bukan terjadi di akhir periode aja kalau kita bicara operasional perusahaan. Kalau kita kan secara teorinya bicara adjustment itu biasanya di akhir ya, akhir pada saat closing gitu. Itu yang selalu kita jumpai ketika kita bicara teoritis gitu. Tapi pada faktanya gitu biasanya nanti ketika di dalam aktivitas operasional secara realnya, jurnal adjustment itu bisa jadi dilakukan di tengah periode gitu ya. Pada saat mungkin kondisional gitu sifatnya pada saat memang dihadapkan oleh transaksi tertentu. Lalu akhirnya ternyata dirasa butuh adjustment tertentu. Akhirnya ya dibutuhkan adjustment. Bahkan ya sekedar reklasifikasi jurnal pun itu adalah adjustment gitu ya bentuknya. Nah, jadi memungkinkan untuk adanya penyesuaian di awal, di tengah-tengah periode ataupun di akhir. Nah, ini juga menjadi bentuk dari aktivitas yang ada di dalam siklus buku besar. Karena biasanya langsung berhubungan dengan akun buku besarnya langsung ya biasanya kalau kita bicara penyesuaian. Dan ini biasanya datanya dari akuntansi, ya. Kemudian yang diinput itu adalah terkait jurnal penyesuaiannya. Nah, yang nantinya akan impact ke dalam si buku besarnya tersebut. Ya. Nah, kemudian di tahap yang
ketiga atau aktivitas yang ketiga di dalam siklus buku besar ataupun pelaporan itu ada pembuatan laporan keuangan. Nah, dari adjustment yang sudah dilakukan itu biasanya ini mindsetnya kita bicara akhir periode ya, yaitu pada saat neraca saldo itu terbentuk lalu ada aktivitas adjustment, lalu setelah itu ada neraca saldo setelah disesuaikan kan secara siklusnya begitu ya. Kemudian setelah neraca saldo disesuaikan, nah ini akan memunculkan yang namanya laporan keuangan yang valid. Bahwa sudah waktunya laporan keuangan itu disusun karena semua akun sudah menunjukkan angka akrual. Lalu dari laporan keuangan ini nantinya akan disebar ataupun didistribusikan ataupun digunakan ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini contohnya para manajer ya atau para top manajemen lainnya. Kemudian para pengguna eksternal, kreditor, investor dan sebagainya. Nah, lalu akan menghasilkan jurnal penutup ya dari si laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Nah, itu yang nantinya akan impact juga ke dalam data buku besar. Nah, kemudian ini tahap yang ketiga, lalu tahap yang keempat itu ada yang namanya laporan manajerial. Nah, ini tadi ya, laporan manajerial ini terkait dengan realisasi anggaran. Apakah anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun itu sudah berjalan secara efisien dan efektif atau malah justru boncos gitu ya. Berarti nombok nih bahwa anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun justru jauh dibandingkan dengan realisasinya. Itulah nanti yang akan dibutuhkan oleh direktur anggaran dan para manajemen yaitu berupa laporan kinerja tadi, yaitu perbandingan antara budget dengan si realisasinya. Nah, jadi itu aktivitas yang ada di dalam siklus buku besar dan pelaporan. Ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan ininya ya, penjelasan singkatnya terkait dengan aktivitas yang ada di dalam siklus buku besar. Jadi pemutakhiran rekening buku besar itu terkait dengan kegiatan posting ya, kegiatan posting transaksi yang sifatnya rutin ataupun non rutin. Nah, kemudian yang kedua tadi ada transaksi penyesuaian. Nah, penyesuaian itu bisa dilakukan memungkinkan dilakukan untuk di awal tahun, di tengah tahun ataupun di akhir tahun. Memang commonly itu biasanya di akhir tahun gitu ya. Ketika kita melakukan tahapan closing dari laporan keuangan. Nah, ini ada 5 macam ya dari transaksi penyesuaian yang biasa kita lakukan, yaitu terkait dengan accruals, kemudian deferrals transaksi, lalu estimasi, revaluasi, penilaian kembali ya, ataupun koreksi. Nah, accrual ini kan berhubungan dengan transaksi yang sifatnya memang harus akun-akun yang sifatnya memang harus kita sesuaikan gitu ya. Contohnya beban asuransi ataupun asuransi dibayar di muka itu kan biasanya perlu kita sesuaikan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Sehingga laporan keuangan itu kan menunjukkan nilai sesungguhnya. Lalu deferral itu sifatnya seperti mirip ya dengan accrual sebetulnya. Jadi sifatnya itu terkait dengan pembebanan gaji yang seharusnya dibayar dibayar itu bulan depan tapi diakuinya di bulan ini. Nah, itu masuknya ke deferrals. Kemudian estimate itu masuknya ke estimasi, penyesuaian yang sifatnya estimasi tapi bisa diukur secara andal, contohnya itu penyesuaian. Penyesuaian kan sifatnya estimasi ya. Dari metode yang sudah digunakan, garis lurus, satuan produksi, kemudian garis saldo menurun gitu ya, dan metode lainnya itu kan sifatnya estimasi semua gitu ya, mulai dari umur manfaatnya juga gitu ya, dan juga nilai sisa kalau memang ada. Itu yang disebut dengan estimasi. Lalu revaluation gitu ya, terkait dengan penilaian kembali gitu. Contohnya aset tetap. Nah, itu kan biasanya ada yang sifatnya dicatat dalam metode atau model revaluasi, kan itu perlu kita sesuaikan nilainya ya. Sehingga nanti kita setiap periodenya atau setiap closing itu kita perlu lihat harga pasar dari aset tersebut itu berapa gitu. Apakah nilai buku kita itu sudah pas gitu sesuai mewakili dari nilai revaluasi yang ada ataupun memang kita perlu ubah. Ya, itu contoh evaluasi. Lalu correction itu terkait perbaikan, salah catat gitu ya, salah akun dan lain sebagainya sehingga butuh reklasifikasi akun. Nah, itu pun
dilakukan penyesuaian. Nah, ini beberapa tipe penyesuaian yang biasanya dilakukan ya di dalam satu company. Lalu penyusunan laporan keuangan ya. Jadi tadi dari neraca saldo yang sudah disesuaikan itu kita susun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan kan ada berapa? Ada yang bisa sebutkan? Berapa jumlah laporan keuangan? 5 bukan? Ya, ada apa aja tuh Fania? Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum laporan arus kas apa tadi? Boleh diulang? Laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, oke. Betul ya. Jadi masih sama terkait dengan laporan keuangan itu ada 5 ya yang biasanya disusun oleh satu company. Cuma biasanya kalau laporan perubahan modal itu jadi opsi ya. Opsi yang kira-kira perlu diterbitkan atau enggak itu bergantung pada kebutuhan dari satu company. Karena sebetulnya laporan perubahan modal itu hanya sebagai alat bantu sebetulnya untuk kita melihat perubahan return returning berapa gitu ya. Perubahan dari other comprehensive income berapa gitu yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam si laporan posisi keuangan. Kalaupun misalnya ternyata company itu dirasa tidak membutuhkan gitu ya dari laporan perubahan modal yang sudah dibuat, ya nggak usah disusun gitu ya. Maksudnya nggak usah dibentuk lah si laporan perubahan modal itu. Kita langsung menghitung aja di luar si laporannya itu sendiri, lalu kita simpulkan dan kita masukkan ke dalam si komponen modal yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Karena kan sebetulnya laporan perubahan modal itu kan isinya itu ya, tanda-tanding berapa, lalu ada comprehensive income-nya berapa, apakah ada dividen di sana gitu yang dibagikan dan sebagainya. Jadi tahapannya biasanya untuk lebih memudahkan gitu ya atau lebih komprehensif itu biasanya kita susun dulu laporan laba ruginya. Nah, itu kan menjadi laporan yang pertama yang perlu kita susun. Kenapa harus laba rugi dulu? Karena dari laba rugi itu kita akan dapat berapa laba bersih atau rugi bersihnya yang nantinya akan kita hitung gitu ya sebagai penambahan ataupun pengurangan retained earning gitu ya di dalam laporan posisi keuangan. Lalu kita akan bawa ke dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan ataupun neraca gitu ya. Nah, nantinya apakah kita perlu menyusun laporan perubahan modal ataupun enggak? Nah, itu balik lagi ke company-nya masing-masing. Nah, tapi laporan perubahan modal itu merupakan komponen laporan keuangan gitu ya. Meskipun terlepas dia dari boleh dibuat ataupun enggak. Lalu yang ketiga yaitu menyusun laporan arus kas gitu ya setelah akhirnya kita mendapatkan summarize dari laba rugi yang terjadi, lalu posisi keuangan kita, aset dan liabilitas ditambah modal, lalu kita bisa menyusun laporan arus kas baik yang nantinya direct ataupun indirect method gitu ya, karena dua-duanya akan membutuhkan informasi yang dihasilkan dari laba rugi ataupun laporan posisi keuangan. Nah, selain itu ada satu laporan keuangan lagi yang penting dibuat. Nah, biasa itu dibutuhkan oleh audit ya, yaitu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya catatan atas laporan keuangan itu isinya kan rincian ya, rincian yang tidak bisa dijelaskan di dalam laporan keuangan lainnya. Contoh kayak aset ya, misalnya di dalam laporan posisi keuangan kita hanya sifatnya langsung padu gitu jumlah keseluruhannya. Tapi untuk rincian aset yang kita miliki itu kita jelaskan di dalam laporan catatan atas laporan keuangan ya. Jadi bisa disimpulkan laporan keuangan itu ya ada 5. Laporan laba rugi, perubahan modal, lalu posisi keuangan, arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Lalu penyusunan laporan manajerial, nah ini terkait dengan laporan kinerja tadi ya, yaitu nantinya akan muncul yang namanya selisih dari anggaran dan realisasi yang sudah terjadi. Nah, di sini laporan manajerial pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu laporan kontrol buku besar dan anggarannya. Laporan kontrol buku besar itu digunakan untuk mengecek ketelitian posting dari masing-masing akun. Lalu laporan anggaran digunakan untuk keperluan perencanaan dan penilaian kinerja.
Nah, laporan anggaran biasanya terdiri dari 3 ini ya. Jadi ada anggaran operasional, yaitu berisikan terkait dengan anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit di dalam organisasi, yaitu baik dari divisi penjualan, kemudian dari divisi pembelian, lalu di bagian HR, di bagian teknologi informasi gitu ya. Nah, itu kan butuh setiap tahunnya itu dana untuk akhirnya mereka menjalankan operasional. Nah, jadi mereka melihat anggaran yang sudah ditetapkan oleh masing-masing unit di dalam organisasi tersebut itu seperti apa. Lalu apa aja sih yang mereka kerjakan selama setahun itu, berapa budgetnya dan realisasinya berapa. Nah, kemudian anggaran pengeluaran dari modal ya, yaitu rencana arus masuk dan arus keluar kas untuk setiap proyek. Nah, company itu kan biasanya punya proyek ya. Kalaupun kita hanya bicara perusahaan retail gitu ya, bisa jadi dia memang bekerja sama dengan satu customer tertentu yang akhirnya dia menjual kembali gitu ya. Lalu dia ditunjuk sebagai distributor. Biasanya kan itu berlaku kontrak ya gitu. Karena dia bisa mensuplai beberapa produk kepada company kita itu selama berapa tahun. Nah, itu pun udah masuk kategori proyek sebetulnya. Proyek yang akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk disediakan apa yang nantinya akan digunakan apa oleh si customer-nya. Lalu yang ketiga, anggaran arus kas, yaitu membandingkan estimasi arus kas dengan rencananya dan digunakan untuk menentukan kebutuhan kasnya. Nah, ini berpusat pada si kasnya ya. Jadi anggaran kas kita itu yang masuk berapa sih? Anggaran kas kita yang keluar harusnya berapa sih di tahun tersebut gitu. Yang nantinya akan menjadi acuan kita untuk menentukan anggaran kas di masa yang akan datang. Lalu laporan anggaran dan kinerja harus didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban ya, baik laporan anggaran maupun laporan kinerja. Ini relate dengan bab 2 yang sudah kita pelajari ya, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Bahwasanya anggaran dan realisasi itu harus sesuai, sebetulnya idealnya ya. Nah, lalu ketika kita bicara buku besar dan laporan, lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi? Nah, yang pertama itu kita bisa mendapatkan ketepatan waktu dari pembaharuan buku besar, pembaharuan data buku besar ya. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu diharapkan informasi ataupun data gitu ya nantinya dibutuhkan untuk mengupdate buku besar tuh bisa lebih cepat, bisa lebih tepat waktu, nggak nunggu lama gitu ya. Kemudian yang kedua, proses penutupan buku bulanan itu jauh lebih efisien dan lebih efektif. Jadi dengan pemanfaatan teknologi informasi harapannya ya penutupan buku bulanan itu sudah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Meskipun memang secara aktivitas manual itu mungkin masih perlu dilakukan gitu ya, tapi mungkin bisa meminimalisir aktivitas yang sifatnya itu di-cover sama si teknologi informasi ya. Lalu yang ketiga itu terkait dengan pembuatan laporan keuangan. Apa pembuatan laporan keuangan? Apakah ketika kita tidak pakai teknologi informasi lantas laporan keuangan itu nggak dibuat? Ya nggak seperti itu. Kita bicara terkait dengan waktu lagi ya, balik lagi gitu waktunya, kemudian dari segi pengawasannya, lalu dari segi kevalidan datanya. Ya, karena biasanya kalau melalui teknologi informasi kan sudah ada validasi-validasi tertentu ataupun sudah ada otorisasi tertentu yang akhirnya bisa menjamin data yang masuk ke dalam laporan keuangan itu sudah sesuai gitu ya dibandingkan manual. Nah, jadi itu yang bisa kita manfaatkan atau dirasa bisa menguntungkan bagi para pengguna dari siklus buku besar dan pelaporan ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Lalu apa tujuan, ancaman, dan prosedur, misal prosedur ya, salah ketik prosedur pengendalian internal yang terjadi di dalam siklus buku besar ya. Nah, apa sih tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar gitu ya? Jadi sebenarnya ya sama ya kayak pengawasan yang ada di sistem lainnya sebetulnya.
Jadi sebenarnya sih untuk menjamin yang pertama itu semua aktivitas update data ke buku besar itu ya sudah diotorisasi secara tepat ya. Jadi nggak asal, dan semua orang yang memang berhak untuk akhirnya menginput lalu melakukan approval gitu terhadap data yang nantinya akan diinput. Nah, itu pun sudah diatur sedemikian rupa di dalam di dalam sistemnya gitu ya. Sehingga ya data yang masuk itu ya sudah benar gitu. Lalu yang kedua, menjamin semua transaksi yang dicatat ke dalam buku besar itu valid ya. Lalu yang ketiga, semua transaksi yang dicatat itu bisa diinformasikan secara akurat ya. Lalu data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang ataupun dicuri. Jadi dengan berbagai pengendalian berupa keamanan dari sistemnya. Diharapkan data di dalam buku besar itu bisa kita protek ya. Jadi nggak sembarang bisa orang lihat. Jangankan eksternal, internal pun dibatasi gitu untuk akhirnya melihat data buku besar company ya. Entah mungkin bagian accounting aja yang boleh lihat data ini, atau bagian logistik aja yang boleh lihat data mutasi persediaan dan sebagainya. Nah, kemudian menjamin aktivitas sistem buku besar itu dilaksanakan secara efisien dan efektif gitu ya. Nah, itu tadi mungkin lebih cepat gitu dibandingkan manual dan lebih tepat waktu ya. Sehingga kita nggak menunggu waktu lama. Nah, lalu apa ancaman ya yang menjadi resiko ya? Resiko sebuah siklus buku besar dan pelaporan tuh berjalan gitu ya. Jadi di sini ada ancaman, lalu akibatnya apa, kemudian prosedur pengawasannya seperti apa terhadap ancaman tersebut. Yang ancaman yang pertama itu adalah kesalahan dalam memutakhirkan atau mengupdate buku besar ya. Ini berkaitan kalau misalnya jurnalnya nggak akurat atau nggak lengkap, lalu postingnya yang tidak akurat atau tidak lengkap, itu salah jurnal gitu misalnya. Nah, akibatnya catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru sehingga keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Lalu gimana gitu prosedur pengawasannya atau pengendaliannya ketika akibat ini sudah terjadi? Nah, kita bisa menerapkan yang namanya pengawasan edit input dan pemrosesan ya. Jadi ketika informasi itu sudah diinput, itu memungkinkan adanya edit gitu ya. Tapi mungkin kalau udah posting biasanya nggak bisa ya, karena sudah ibaratnya sudah ke posting ke buku besarnya, jadi nggak bisa diedit lagi. Yang memungkinkan itu adalah kita bisa mereklas atau mengkoreksi gitu ya. Itu tahapan adjustment. Kemudian rekonsiliasi dan laporan kontrol. Mungkin bagian persediaan ketika kita lihat di dalam laporan yang dihasilkan oleh sistem tuh segini nih saldo persediaan gitu ya. Lalu jumlahnya sekian juta. Tapi ketika kita hitung secara fisik persediaan barangnya, kok nggak segitu, Bu. Justru harusnya malah lebih kecil gitu ya. Nah, akhirnya kan kita butuh yang namanya merekon gitu ya. Rekon itu kan artinya kita menyamakan, kemudian ketika adanya perbedaan kita lakukan koreksi. Itu kan sebagai kontrol untuk data yang ada di dalam laporan itu sudah sesuai sebagaimana mestinya. Lalu ancaman yang kedua yaitu terkait akses ke buku besar secara tidak sah. Nah, akibatnya apa ketika ada akses yang tidak seharusnya punya akses tapi akses gitu. Yang pertama itu mungkin adanya data yang penting itu hilang ya. Atau data yang sifatnya rahasia itu diketahui oleh berbagai pihak yang sebetulnya mereka nggak ada kebutuhan dan bahkan dilarang untuk melihat itu. Lalu yang kedua, buku besar tidak akurat ya. Yang ketiga, menutup pencurian. Nah, prosedur pengawasan yang mungkin dilakukan itu mungkin kita bisa melakukan pengawasan akses dalam arti ada lognya ya, siapa sih yang akses ke dalam sini. Lalu ketika memang dirasa dia kan harusnya nggak punya akses tapi kok ternyata lolos ya. Akhirnya ketika dirasa pihak tersebut atau user tersebut akses akhirnya diblok gitu ya misalnya. Jadi ada keamanan tertentu yang di set sehingga bisa kita atur lah siapa yang bisa akses, siapa yang enggak. Lalu yang kedua adanya audit trail ya atau jejak audit yang memadai. Nah ini kita nggak bicara audit yang berhubungan dengan akuntansi aja ya ataupun berhubungan dengan uang aja.
Tapi transaksi yang sifatnya operasional, data-data non keuangan, mutasi barang dagang itu kan bukan hanya informasi terkait dengan jumlah dari si si persediaannya gitu, ada berapa ya, posisinya di mana dan sebagainya, bukan gitu. Tapi terkait dengan tipe-tipe dari si persediaan itu, siapa yang input gitu ya. Kenapa bisa ada tipe persediaan ini gitu ya. Itu kan kalau ada jejak audit ataupun ada sebenarnya log gitu ataupun historicalnya, siapa yang input, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Kita bisa ibaratnya tracing lah. Ini errornya dari mana sebetulnya, ataupun data ini sebetulnya sumbernya dari mana dan input sama siapa. Nah, itulah jejak sih audit trail ya. Audit trail itu berfungsi untuk semua bagian sebetulnya di dalam sebuah sistem ya. Jadi bukan hanya transaksi yang sifatnya itu keuangan aja, melainkan data yang non keuangan pun ketika ada audit trail itu memudahkan untuk tracing. Ketika nantinya gitu dijumpai ada masalah tertentu terkait dengan data yang kita butuhkan. Kemudian ancaman yang terakhir itu adalah kerugian ataupun kerusakan data buku besar ya. Nah, ini akibatnya itu adalah kehilangan data dan kehilangan aset. Lalu prosedur dari pengawasannya itu kita bisa melakukan prosedur backup ya. Jika memang dirasa ada potensi bisa hilang nih atau penuh gitu ya. Nah, itu akan menghambat operasional selanjutnya. Nah, akhirnya di-setlah prosedur backup ya, sehingga kita bisa membackup ke server yang lain mungkin gitu. Akhirnya server ini jadi kosong gitu atau size-nya lebih besar dari sebelumnya sehingga transaksi operasional itu bisa terus berjalan. Lalu rencana pemulihan kerusakan. Jadi kita itu biasanya itu kan nggak bisa yang namanya menghindari kerusakan data ya. Datanya mungkin korup dan lain sebagainya. Nah, nantinya itu akan ada sistem yang namanya disaster recovery gitu ya. Secara plannya itu dilakukan yaitu untuk memitigasi kondisi-kondisi yang mungkin akan terjadi terhadap datanya, itu rusak, hilang ataupun kondisi-kondisi lain yang sifatnya itu bisa mengancam data operasional gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah ancaman, lalu dari akibatnya ketika ancaman tersebut terjadi, lalu prosedur pengawasan yang bisa kita lakukan itu apa gitu terkait dengan ancaman ataupun akibat tersebut gitu ya. Oke, materi kita sudah selesai sampai situ ya untuk siklus buku besar dan pelaporan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oke, belum ada ya. Mungkin kita diskusi kali ya terkait dengan ini kan siklus buku besar dan pelaporan ya judulnya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasannya siklus buku besar dan pelaporan itu menjadi center dari semuanya gitu ya. Menjadi ujung lah ibaratnya dari siklus-siklus yang lain yang sifatnya itu dia rutin ataupun yang sifatnya non rutin. Jadi pertanyaan adalah
kenapa harus tersendiri gitu kalau memang bisa terintegrasi. Maksudnya adalah gini, kalau misalnya siklus pembelian itu sudah terbentuk, atau sistem pembelian itu, contoh kita bicara pembelian ya, misalnya siklus pembelian ataupun sistem pembelian itu sudah berjalan, flow-nya juga sudah settle gitu ya sedemikian rupa, kemudian berawal dari purchase requisition, lalu masuk ke dalam purchase order, kemudian masuk ke dalam purchase invoice, lalu nanti penagihan gitu ya, sampai dengan akhirnya pelunasan. Itu kan sebetulnya sudah memunculkan jurnal. Ya. Nah, jurnal itu kan which is langsung ke buku besar sebetulnya. Nah, lalu kenapa harus ada lagi gitu yang namanya siklus buku besar ataupun pelaporan secara terpisah yang akhirnya didesain sedemikian rupa yang nantinya akan ya berjalan seperti siklus-siklus yang lain gitu. Kenapa enggak ya udahlah itu di pembelian aja kalau memang pembelian itu sudah membentuk jurnal otomatis, lalu di dalam siklus pendapatan juga sudah memunculkan jurnal penjualan otomatis, lalu settlement-nya juga sudah otomatis. Ya terus untuk apa lagi gitu si siklus buku besar dan pelaporannya. Ya. Silakan, mungkin ada yang punya pendapat atau ada yang mungkin sepakat kalau misalnya memang nggak perlu ada lagi gitu buku besar dan pelaporan gitu. Untuk apa juga gitu karena mungkin membuang-buang waktu atau membuang-buang anggaran gitu. Kalau memang sudah disatukan dengan salah satu siklus yang sudah ada ya kenapa harus ada lagi gitu ya. Ya silakan. Ya silakan. Clarissa Putri mungkin. Halo Clarissa Putri. Halo Bu. Ya, gimana Clarissa Putri? Mungkin ada pendapat? Mohon maaf Bu, tadi putus-putus Bu, soalnya saya lagi ini di luar. Oke. Iya, kenapa harus ada sistem buku besar dan pelaporan tersendiri gitu ketika memang siklus yang lain itu sudah memunculkan jurnal otomatis karena jurnal itu kan sebetulnya ya dia buku besar ya. Jurnal itu kan pasti langsung ke buku besar. Nah, maksudnya kenapa harus ada siklus buku besar dan pelaporan tersendiri gitu di luar dari siklus-siklus yang sudah ada? Kalau menurut saya supaya ada pengelompokan tersendiri gitu loh Bu di antara ininya. Seperti itu Bu. Maksudnya gimana tuh? Pengelompokan seperti apa yang dimaksud? Ya, gimana Clarissa? Pengelompokan gimana maksudnya yang dimaksud? Pengelompokan akun-akunnya terus supaya lebih mudah juga untuk lanjut ke neraca saldonya seperti itu Bu. Oke, baik. Oke, thank you Clarissa. Dari rekan yang lain mungkin.
Oh, sorry, suara saya kedengeran nggak tadi? Ke-mute ya tadi ya? Sorry. Ya, Astrid, gimana Astrid? Ini menurut saya kan ya, Bu? Iya, kita diskusi aja sih ini sifatnya. Iya. Kan tadi kan sebelumnya kan kayak kebagi-bagi jadi kelompok pembelian untuk penjualan. Nah, kalau menurut saya sendiri siklus buku besar ini untuk apa sih memudahkan gitu loh, Bu. Jadi kayak yang tadinya pembelian dan penjualan terpisah. Nah, jadi di dalam siklus penjualan ini, di dalam siklus buku besar ini, pembelian sama penjualan tuh masuk ke dalam siklus ini, jadi memudahkan untuk media pengawasan si manajer atau jadi menambah efektivitas perusahaan dan lebih memudahkan manajer untuk mengawasi dan mengambil keputusan gitu. Oke. Berarti ibaratnya jadi lebih mengkonsolidasi lah ya. Mengkonsolidasi semua siklus yang sudah ada di luar dari buku besar gitu ya. Yang tadinya mungkin terpisah dengan adanya siklus buku besar dan laporan akhirnya dijadikan satu padu gitu untuk akhirnya manajemen lihat seperti itu ya Astrid ya. Iya Bu, benar Bu. Oke, baik. Thank you Astrid. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lain silahkan. Dari Muhammad Ahtar mungkin ya. Ahtar silahkan. Ada jawaban lain mungkin menurut kamu? Yang on cam cuma Astrid ya. Yang lain ada masalah jaringan atau gimana? Ya kalau untuk menurut saya tadi mungkin hampir sama sih Bu. Kalau misalnya kan kalau siklus penjualan dan pembelian dipisah gitu, itu nanti lebih ribet ya gitu untuk si manajernya gitu untuk mengambil keputusan kalau dilihat ditinjau kembali itunya dua siklus tersebut. Makanya kalau digabung dikelompokkan gitu dengan buku besar nanti untuk dibuat menjadi laporannya lebih mudah Bu. Jadi nanti si manajer itu dapat membuat keputusan lebih mudah dan menghindari data yang tidak akurat gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Oke, baik. Ya, thank you Ahtar, Astrid sama Clarissa tadi ya. Iya, jadi betul ya terkait dengan kenapa sih perlu disusun siklus ataupun sistem buku besar dan pelaporan tersendiri dibandingkan dengan kita akhirnya mengandalkan dari pembelian ataupun siklus pendapatan ataupun siklus manajemen SDM dan siklus-siklus yang lainnya. Nah, itu tadi itu ya. Biasanya pun laporan buku besar dan buku besar dan pelaporan itu biasanya dihandle sama bagian accounting dan memang khusus gitu ya sama bagian accounting. Dan biasanya kalau kita bicara sistem terintegrasi yang besar seperti itu atau kita bicara enterprise resource planning atau ERP yang sudah ada saat ini itu yang bahkan sering dipakai sama perusahaan-perusahaan lain itu biasanya memang terpisah gitu ya dalam arti bagian pembelian itu kan dilakukan oleh kita bicara gedean organisasinya aja lah, entitasnya aja. Itu kan biasanya yang namanya divisi itu kan terpisah ya, nggak semuanya dijadikan satu. Misalnya penjualan, pembelian di situ semuanya gitu. Nggak seperti itu. Bahkan terkait dengan pengendalian internalnya pun ya butuh yang namanya pemisahan otorisasi ataupun pemisahan tanggung jawab. Nah, sehingga ada pemisahan divisi ataupun departemen yang ada di dalam satu organisasi. Pembelian dan logistik itu mungkin itu berkaitan erat. Nah, akhirnya dia jadi divisi tersendiri. Nah, kemudian dia butuh yang namanya satu sistem untuk mengakomodir transaksi yang terjadi di dalam siklus pembelian ya. Nah, meskipun pada akhirnya gitu dia akan berujung ke buku besar gitu. Tapi itu pun tidak cukup akhirnya mengcover mereka semua gitu. Karena yang namanya transaksi pembelian ataupun flow pembelian kan sudah tok sampai situ ya. Sekalipun misalnya ujungnya itu adalah jurnal ya dia pun belum tentu memahami gitu terkait dengan jurnalnya kok begitu gitu ya. Atau pada saat akhirnya dia pelunasan kok jurnalnya demikian. Nah itu kan bagian procurement atau bagian logistik itu belum tentu tahu makna dari jurnal tersebut gitu ya. Dari
akun-akun tersebut tuh maknanya apa, kenapa harus ada akun, nah itu belum tentu tahu. Yang mereka tahu adalah ya yang jelas flow-nya sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya, ya sudah terbit invoice gitu ya, terbit PO dan lain sebagainya, lalu dilunasin udah selesai gitu. Terkait dengan dalemannya seperti apa itu belum tentu bagian pembelian tahu. Nah, begitupun juga dengan bagian penjualan, bagian manajemen SDM gitu, yang mereka hadapi sehari-hari dengan programnya atau dengan sistemnya, itu ya berkaitan dengan SOP yang terjadi di dalam si divisi tersebut gitu ya. Penjualan, siklus penjualan seperti apa, dilakukanlah tuh di dalam sistem gitu ya, sampai dengan dia akhirnya timbul invoice, timbul penerimaan pelunasan, sudah selesai. Yang mereka tahu hanyalah flow tersebut sudah tercover di dalam sistem. Gitu ya. Udah hanya sampai di situ. Begitupun manajemen SDM gitu ya, terkait dengan penggajian, rekrutmen dan lain sebagainya gitu ya. Anggaran dan lain sebagainya, dan siklus-siklus lainnya yang terjadi di dalam satu entitas. Nah, biasanya itu hanya mengcover flow tersebut gitu ya. Ini mengcover sampai dengan muncul bukti transaksi yang memang dibutuhkan oleh mereka dari awal sampai dengan selesai. Nah, si siklus buku besar dan pelaporan ini muncul atau perlu disusun secara tersendiri untuk akhirnya mengakomodir bagian akuntansi secara khusus gitu sebetulnya ya. Akuntansi yang which is itu sangat erat kaitannya dengan buku besar gitu ya, yang berasal dari semua flow yang terjadi di dalam satu company, yang itu pun perlu ada yang manage. Nah, bayangkan kalau misalnya nggak ada siklus buku besar dan pelaporan terjadi di sana. Nah, bisa jadi ya gimana laporannya itu muncul ibaratnya gitu ya. Nah, karena dari buku besar itu yang tadi kita perlu summarize, kita perlu sesuaikan kalau memang ternyata dia ada adjustment di sana. Nah, kemudian akhirnya muncullah laporan keuangan yang nantinya akan keluar dari si sistem tersebut. Nah, kalau bukan dibentuk sistem tersendiri gitu ya, buku besar dan pelaporan, kemudian laporan yang dibutuhkan tadi siapa yang akan mengeluarkan kan ibaratnya gitu ya. Karena yang namanya laporan keuangan itu kan berasal dari semua siklus yang terjadi tadi gitu ya, penjualan, pembelian, manajemen SDM dan lain sebagainya. Yaitu berkaitan dengan divisi-divisi yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, baik rutin ataupun transaksi non rutin. Sehingga akhirnya dibentuklah gitu ya siklus buku besar dan siklus pelaporan untuk akhirnya mengakomodir bagian akuntansi tadi. Gitu, yang tadi sangat krusial itu tadi gitu ya, terkait dengan pelaporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian selain itu yaitu pemisahan tugas tadi. Ya, bagian pembelian itu belum tentu dia menampung yang namanya jurnal dari bagian penjualan. Nah, begitupun begitupun penjualan gitu ya, dia kan nggak mengakomodir yang namanya catatan transaksi yang terjadi di bagian pembelian. SDM dia hanya SDM doang gitu ya. Kemudian bagian produksi ya dia hanya bagian produksi aja. Nah, padahal yang namanya laporan keuangan itu kan butuh satu padu. Ya. Kalau misalnya itu dihandle hanya satu orang, bisa jadi chaos gitu ya. Apalagi kalau kita bicara siklus transaksi sehari-harinya itu sudah besar, ratusan transaksi, ribuan transaksi. Kalau itu hanya dihandle oleh satu sistem yang ada, pembelian aja deh misalnya, dia bisa terbit laporan keuangan udah selesai. Terus penjualannya mana gitu kan, padahal ada transaksi penjualan yang terjadi. Nah, itu nggak masuk dong ke dalam si laporan keuangan gitu ya, ataupun buku besar yang ada. Nah, jadi fungsinya seperti itu gitu ya. Kenapa kita perlu membuat siklus ataupun sistem buku besar dan sistem pelaporan secara terpisah dari siklus-siklus yang lainnya. Dan itu biasanya memang dipegang sama bagian akuntansi. Ya, pembelian bagian logistik dan procurement gitu biasanya. Penjualan itu bagian dari sales ya, atau bahasanya kalau di perusahaan tuh proyek ya, oleh orang-orang proyek yang emang ngurusin penjualan gitu ya, itu bagian penjualan sistem penjualan. Kemudian bagian manajemen SDM dan penggajian itu bagian HRD ataupun personalia itu ya. Nah, khusus untuk si siklus buku besar dan pelaporan itu biasanya yang punya kendali atasnya itu biasanya adalah bagian akuntansi. Ya, bagian akuntansi yang memang akhirnya berhak untuk melakukan input ataupun menerbitkan output gitu ya. Outputnya apa ya, transaksi yang terjadi itu gitu. Penyesuaian, depresiasi itu kan masuk ke penyesuaian ya. Lalu reklasifikasi dan sebagainya. Nah, itu dilakukannya di dalam bagian akuntansi.
akuntansi, yaitu terkait dengan buku besar tadi dan pelaporan, ya. Jadi pemisahan tanggung jawab itu bukan hanya terjadi di sistem yang manual aja gitu, sistem yang terkomputerisasi pun kita butuh yang namanya pemisahan tanggung jawab seperti itu gitu ya, agar nantinya laporan yang diterbitkan itu ya datanya valid dan ada yaitu otorisasi juga gitu ya. Jadi nggak semua bagian akhirnya bisa mengakses buku besar dan nggak semua bagian bisa melakukan reklasifikasi sedemikian rupa ataupun koreksi sedemikian rupa gitu. Bayangin aja kalau koreksi ternyata bisa dilakukan kapan aja tanpa melihat close open book-nya gitu ya. Nah itu kan bisa jadi laporan keuangan kita berantakan gitu ya. Udah close book ternyata masih bisa posting di bulan yang udah close book gitu. Kemudian ketika kita butuh laporan tersebut di kemudian hari berantakan gitu ya. Atau misalnya sudah terbit ternyata di kemudian hari kita sudah butuh lagi gitu laporan keuangan di bulan tersebut tapi ternyata sudah ada posting yang nyasar gitu ya. Nah, itu kan akan terjadi perbedaan sehingga laporan keuangan itu jadi dinamis gitu ya setiap periodenya. Yang seharusnya bisa kita bandingkan dan bisa kita kunci angkanya, tetapi karena adanya aktivitas posting yang bisa dilakukan kapan aja dan oleh siapa aja sehingga akhirnya tidak terkontrol gitu angka yang ada di dalam laporan keuangan itu berapa gitu seharusnya. Seperti itu gitu ya. Jadi itu gambarannya kenapa sih si sistem apa namanya tadi buku besar ataupun pelaporan itu memang perlu disusun ataupun dibuat tersendiri gitu ya. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin atau didiskusikan kembali sambil saya absen ya AKT 3B dan AKT 3D untuk hari ini. AKT 3B dulu ya. Siklus. Bisa di-refresh ya. Oke, Siti Kobila. Hadir, Bu. Yuda Maftuh Ginanjar. Hadir, Bu. Aleida Salwa. Aleida Salwa hadir. Oh, ini emang nggak ada ya. Aleida, ada info mungkin sakit atau izin? Tadi ada sih Bu, mungkin jaringannya kali. Oh, tadi ada ya? Iya ada. Oke, ini saya kosongin dulu ya. Ania Yudit. Hadir, Bu. Vika Azari. Hadir, Bu. Iva Kartika. Hadir, Bu. Ani Amanda Putri. Hadir, Bu. Arha Melinda. Hadir, Bu. Alia Adelia. Hadir, Bu. Ailsa Zumrotul Aulia. Hadir, Bu. Alia Mudrika. Hadir, Bu. Fitria Skiel. Hadir, Bu. Oke, Atta Supriyastuti. Atta hadir? Hadir, Bu. Oke. Neva Hairunisa. Hadir, Bu. Salsabila Ashifa. Hadir, Bu. Ismauli Tambunan. Hadir, Bu. Rifka Anjani. Hadir, Bu. Maulinda Rahmawati. Hadir, Bu. Aditya Putra.
Hadir, Bu. Putri Kinasih, Hadir, Bu. Syafina Lugina, Hadir, Bu. Sufi Win Ramadandi, Hadir, Bu. Ece Salsabila, Hadir, Bu. Nadia Fajriani, oke. Sabian Eka, Sabian hadir? Oke, raise hand ya. Muhammad Akhtar, Hadir, Bu. Anissa Sabrina, Hadir, Bu. Maudida Zaina, Hadir, Bu. Siti Zainab, Fauzia, Hadir, Bu. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Oke. Baik, hadir semua ya. Mungkin Alida Salwa nanti confirm ke saya. Ini sementara saya kosongin dulu. Karena infonya tadi hadir cuma ketika di absen nggak ada ya. Lanjut AKT 3D ya. Amelia Salsabila Putri, Hadir, Bu. Tesalonika, Hadir, Bu. Audi Medina, Hadir, Ibu. Nikola Sahala, Nisa Chandra Ningrum, Hadir, Bu. Salsabila Azhara, Hadir, Bu. oke. Aldrik Dafarel, Hadir, Bu. ya. Aulia Nur Najmila, Aulia hadir, Aulia Nur Najmila. Di sini ada ya. Hadir, Bu. Oke. Julia Astriani, Hadir, Bu. Anissa Fitri, Hadir, Bu. Talia Agatha, Hadir, Bu. Astri Diana Andrianti, Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani, Hadir, Bu. Marisa Putri, Hadir, Bu. Vito Yudantoro, Hadir, Bu. Haidar Marwan, Hadir, Bu. Nashwa Diva Putri, Hadir, Bu. Davi Abdillah, Hadir, Bu. Nashwa Sabrina, Hadir, Bu. Feliciana, Hadir, Bu. Nabila Atika Safitri, Hadir, Bu. Eva Faiza, Hadir, Bu. Ina Zafira, Hadir, Bu. ini Octavia, Hadir, Bu. Muhammad Dava Darmawan, Ada, Bu. Putri Farida Husnul, Hadir, Bu. Elsya Sabrina, Hadir, Bu. Arik Runa, Hadir, Bu. Muhammad Dava Aditya. Hadir, Bu. Oke, AKT 3D hadir semua ya. Bentar ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup? Cukup ya. Oke, ini pertemuan sebelum terakhir ya. Di minggu depan pertemuan mata kuliah SIA terakhir sebelum kita UAS ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk minggu depan dan mohon dipersiapkan juga untuk UAS ya. Di 2 minggu lagi. Jadi tanggal 16 ya kalian UAS ya. Oke, baik kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan hal yang ingin didiskusikan kembali terkait materi hari ini ataupun terkait dengan SIA, kita bisa tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk rekan-rekan semuanya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, sama-sama semuanya.